Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan kepada marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, kenikmatan berupa istiqomah terus menerus berada di jalan kebaikan, di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan ini, menjaga keistiqomahan ini hingga kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau rintis, yaitu jalan Islam hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian tafsir, kita ingin menyapa dulu nih. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Meskipun cuacanya sedikit dingin gitu, hujannya niki sehari berapa jam niki? Gerimis gitu. Ya, gerimisnya sepertinya berjam-jam gitu. Dari malam hingga sore. Tetapi mudah-mudahan ini adalah hujan rahmat dan kebaikan gitu. Bukan hujan yang membawa azab ataupun bencana kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai di tafsir surat Al-Lail pada ayat yang berbunyi fa'amma man a'ta wattaqa. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Lail pada ayat yang berbunyi wasaddaqa bil husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya ada beberapa syarat sehingga seorang hamba ini memperoleh balasan yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-7, yaitu fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan jalannya untuk menuju kemudahan. Syarat yang pertama dan kedua yang sudah kita pelajari bersama, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fa'amma man a'ta wattaqa. Pertama adalah a'ta, hamba ini harus berkorban, memberikan apa yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu memberikan hartanya maupun memberikan tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang berikutnya adalah wattaqa, yaitu bertakwa, menghindari kemaksiatan, menghindari dosa-dosa yang bisa ia hindari sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan kemarin sudah kita bahas bahwasanya ketakwaan seseorang itu
Tidaklah mungkin bisa berjalan kecuali dengan ilmu yang ia miliki. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, syarat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Lail adalah wasaddaqa bil husna. Saddaqa ini artinya membenarkan. Lalu al-husna, maka para ulama ahli tafsir berbeda pendapat di dalam makna kalimat al-husna. Kalau kita melihat terjemahan Quran bahasa Indonesia, al-husna di sana diartikan sebagai balasan yang terbaik, yaitu surga. Maka kalimat atau firman Allah wasaddaqa bil husna artinya dan ia membenarkan atau percaya dengan balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang kalimat al-husna ini. Apa yang dibenarkan dan apa yang dipercayai ini menjadi tiga. Yang pertama yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya kalimat al-husna ini maknanya adalah surga. Maka seorang hamba selain ia beramal soleh, pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi larangan-larangannya, itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan apa? Percaya dengan balasan dari Allah yang berupa surga. Ini sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, al-husna, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, waz-ziyadah, dan juga tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pendapat yang kedua, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya al-husna ini adalah al-khalaq atau balasan juga. Tetapi balasannya ini lebih umum dibandingkan tadi. Kalau yang awal tadi balasannya apa? Terkhusus, yaitu surga. Namun yang kedua ini balasannya lebih umum. Sebagaimana firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa-apa yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya, maka Allah akan membalasnya. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua pendapat di atas ini bisa kita simpulkan bahwasanya syarat yang ketiga ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keikhlasan. Maka hendaknya setiap dari kita bertanya, ketika ia berkorban, berbuat ketaatan, menyedekahkan harta, lalu sholat, puasa, kemudian ia juga meninggalkan perbuatan dosa, untuk apa tujuannya? Untuk apa tujuannya? Karena ada orang yang dia berkorban, mengeluarkan hartanya, tujuannya bukan untuk meraih surga. Bisa jadi tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia. Boleh jadi tujuannya untuk apa? Mendapatkan tempat yang tinggi di mata manusia. Oh, Pak Fulan ini dia sedekahnya banyak, dia harus jadi tokoh di dalam di lingkungan kita, dia harus jadi tokoh. Atau dia beribadah sangat rajin supaya bisa menjadi tokoh. Wah, Bapak Fulan ini dia ibadahnya rajin sekali, dia harus jadi tokoh. Kalau ada apa-apa dia harus jadi ketuanya. Maka kalau sampai kita berbuat demikian, Bapak Ibu sekalian, niat kita saat berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita saat menghindari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk selain mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan atau ganjaran yang Allah berikan, yaitu fasaniyasiruhu lil yusra, ini tidak akan tercapai. Kenapa? Karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi, yakni beramal soleh dan menghindari perbuatan dosa untuk mengharapkan surganya Allah dan juga meraih balasan dari
Allah Subhanahu wa taala semata. Ia tidak peduli dengan balasan dari manusia. Bapak Ibu sekalian jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang banyak diambil oleh para ahli tafsir. Sebentar Pak Ibu, serat. Adalah al-husna, ya. Wasaddaqa bil husna. Al-husna maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini lebih umum lagi. Ya. Bahwasanya makna firman Allah wasaddaqa bil husna adalah dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya amalan kebaikan seorang hamba di dunia ini, orang non muslim ada nggak yang berinfak? Ada Bapak Ibu sekalian, membangun jalan, menyumbangkan, ya. Kalau kita melihat berita itu ada banyak pemain bola, ya, dia menyumbangkan untuk yayasan amal berapa miliar, jutaan, ya, puluhan juta, bahkan sampai miliaran. Namun yang ketiga ini, apakah ia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini adalah syarat yang paling penting, ya. Karena setiap amalan, ya, setiap amalan seorang hamba, seorang manusia, jika ia tidak diiringi dengan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan tertolak. Maka ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala wasaddaqa bil husna, dan membenarkan, ya, al-husna yaitu kalimat la ilaha illallah, ini mencakup dua pendapat yang tadi sudah dikemukakan terlebih dahulu, yaitu percaya dengan surga dan percaya dengan balasan. Karena seseorang yang percaya dengan adanya surga dan seseorang yang percaya dengan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ia akan beriman dan wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin seseorang ini percaya dengan adanya surga tetapi ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat percaya kepada Allah ini mengandung banyak sekali makna yang bisa kita pelajari. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu thiqah, percaya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu kita ingin mengutip terlebih dahulu bahwasanya orang yang percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga beriman kepada cabang-cabang lainnya, kepada Rasulullah, kepada kitabnya, rukun iman yang 6. Dan di antara bentuk keimanan, ya, atau kepercayaan kepada Rasulullah SAW ini dicontohkan oleh sahabat kita yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang mana beliau di awal saya sebutkan menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini. Kisah tentang bagaimana percayanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Suatu ketika Rasulullah ini pergi Isra Mi'raj dari Makkah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha, ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dalam satu malam. Jadi pergi malam hari, pulang ke Makkah sebelum subuh. Kemudian Aisyah bercerita, di pagi harinya itu Rasulullah mengabarkan kepada kaumnya, kepada kaum Quraisy, tadi malam saya diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril dari Makkah menuju Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Makkah. Maka kira-kira apa Bapak Ibu sekalian jawaban kaum Quraisy waktu itu? Percaya apa enggak?
Percaya apa tidak percaya. Bahkan di dalam riwayat Ibunda Aisyah ini disebutkan ketika mendengar berita itu, Bapak sekalian, ada seseorang yang tadinya sudah Islam kepada Rasulullah, berbalik arah, tidak lagi percaya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena secara akal tidak mungkin. Tadi saya sempat membrowsing, mencari di internet jarak dari Makkah ke Palestina. Itu kalau ditempuh dengan mobil pribadi, tanpa ada lampu merah, tanpa ada cegatan, tanpa ada halangan apapun, kemacetan, itu paling cepat 15 jam. Niku baru pergi, pulangnya juga sama 15 jam. Berarti Bapak Ibu sekalian, jarak tempuh dari Makkah ke Palestina lalu kembali ke Makkah, ini belum sampai ke Arab itu paling cepat 30 jam pulang pergi. Nah, ini apa? Tanpa break, tanpa istirahat 30 jam. Berarti kalau seseorang ini berangkat habis Isya, misalnya berangkat jam 7, berarti sampai di Mekah lagi jam berapa? Jam 8 jam 9. Berangkat jam 7 sampai Mekah lagi jam 9 hari berikutnya. Tetapi ini Rasulullah berangkat jam 7, pulang sebelum subuh. Maka sebagian atau ada dari kaum muslimin yang tadinya sudah percaya kepada Rasulullah berbalik arah, jadi tidak percaya kepada Rasulullah. Maka kaum Quraisy yang masih musyrik melihat hal tersebut, oh bagus ini, ayo kita pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena waktu itu Abu Bakar As-Siddiq belum tahu. Kita kasih tahu dia supaya dia juga berbalik arah, tidak jadi Islam lagi. Maka para pemuka kaum Quraisy pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, mengetuk pintunya. Kemudian keluar Abu Bakar As-Siddiq. Ada apa? Gerangan pagi-pagi hari datang ke rumah. Lalu kaum Quraisy ini berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, tahukah engkau kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh sahabatmu, yaitu Nabi Muhammad? Maka kaum Quraisy Abu Bakar menjawab, tidak, saya belum tahu. Kemudian kaum Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabatmu itu ngomong dia tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dia pulang ke Mekah sebelum subuh. Masa kamu percaya? Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Usaddiqu hadza wa in kana ab'adu min dzalik. Bahkan kalau yang dibawa oleh Rasulullah atau kabar yang dibawa oleh Rasul ini lebih tidak mungkin daripada itu, saya tetap akan percaya. Maka karena peristiwa ini, beliau sahabat Abu Bakar ini dijuluki dengan kalimat As-Siddiq, yang terpercaya atau yang sangat percaya. Yakni beliau membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mungkin mengucapkan kalimat kecuali apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin dia, yakni Nabi Muhammad ini, yantiqu 'anil hawa, berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya ia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kalimat atau firman Allah wasaddaqa bil husna, dan membenarkan atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengandung sebuah pesan yang sangat mendalam. Setiap harinya Bapak Ibu sekalian, kita semua kalau sholat, apa yang pertama kali kita ucapkan setelah niat? Bertakbir. Bagaimana takbir itu? Takbir dengan apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Kalimat Akbar itu di dalam bahasa Arab namanya ismu tafdil. Maka ismu tafdil itu apa? Suatu isim yang digunakan untuk membandingkan dua hal.
dua keadaan atau dua jenis yang satu lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Misalnya saya bilang matahari lebih besar daripada bulan, maka matahari besar, bulan juga besar, tetapi besarnya matahari ini lebih daripada besarnya bulan. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab Bapak sekalian, kalau pembandingnya ini tidak ada. Tadi kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akbar itu adalah lebih besar. Dari apa lebih besarnya? Maka ini menunjukkan al-umum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akbaru min kulli kabir. Lebih besar daripada apa? Segala hal yang besar yang ada di alam semesta ini. Maka segala hal, setiap makhluk yang merasa dirinya besar atau merasa dirinya pembesar, yang pembesar desa, pembesar kota, pembesar negara, bahkan pembesar dunia, itu tidak akan pernah sebanding dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebesaran makhluk itu bukan kebesaran yang sempurna, berbeda dengan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semua seorang hamba saat menyadari bahwasanya tidak ada zat yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sifat percaya kita thiqah, hendaknya kita letakkan pada sesuatu yang paling besar, pada zat yang paling besar, yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Fama dhannukum birabbil alamin." Ya, di dalam surat As-Saffat Allah berfirman, "Fama dhannukum birabbil alamin." Maka bagaimana pendapatmu? Bagaimana dhanmu? Bagaimana perasaan kamu terhadap Rabbil Alamin, terhadap Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Allah bertanya demikian kepada kita, Bapak Ibu sekalian? Karena rasa percaya atau kepercayaan ini adalah sesuatu yang paling mahal, ada yang sangat mahal yang dimiliki oleh manusia. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak percaya sama orang yang baru ketemu? Misalnya, Pak Hari ini, dengan aslinya Samsi, Pak Samsi, Pak Samsi misalnya membawa motor ke pasar, lalu ketemu orang bukan dikenal, bapak nggak dikenal, Pak Samsi berani nggak? Pak, saya nitip motor, nggak berani. Kenapa? Karena Pak Samsi nggak percaya sama orang tersebut, belum kenal. Maka rasa percaya ini adalah sifat yang sangat mahal yang dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin diberikan kepada sembarangan orang. Kita kalau ke pasar tadi Pak Samsi, tidak mungkin dia kalau ada orang lewat nggak dikenal, aku nitip motor ya, atau aku nitip uang, atau saya nitip anak dulu ya, tidak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian, rasa percaya ini adalah hal yang sangat mahal. Tetapi tabiatnya manusia pastinya akan memberikan rasa percaya ini kepada seseorang yang akan dia percayai. Misalnya, contohnya suami istri. Bapak ketika ingin meninggalkan rumah, ini meninggalkan rumah dalam keadaan apa? Tenang. Kenapa? Karena yang menjaga rumah adalah istrinya, orang yang ia percayai. Ya sudah, saya mau pergi kerja, nggak mungkin ini motorku hilang atau tiba-tiba TV ku hilang, ya mesin cuci hilang. Kenapa? Karena ada yang menjaga, dan yang menjaga adalah orang yang kita percaya, yaitu istri kita. Lebih tinggi lagi, ya, kepercayaan lebih tinggi lagi. Seorang anak, Bapak sekalian, kan pernah sebagian bapak itu kadang kalau main sama anak kecilnya dilempar-lempar ke udara, bukan? Nah ini pun kira-kira ketika anak dilempar itu tertawa apa nangis, Pak? Ketawa. Padahal dia nggak tahu kalau dilepas jatuh bahaya, bukan? Bahaya. Tetapi anak ini percaya kepada bapaknya. Tidak mungkin seorang ayah ketika melempar anaknya ke udara, ia akan melepaskannya atau membiarkan jatuh ke tanah. Atau rasa percaya yang lebih lagi, kita Bapak sekalian, kalau mau naik bis,
Kira-kira jenengan melihat dulu sopirnya apa langsung naik? Lihat sopirnya. Ini perlu kenal dulu berarti. Pak jangan ngebut boten. Oke. Ngantuk boten gitu. Oke. Nih kalau bis kan gampang ya. Yes. Ini yang lebih tinggi misalnya. Kereta api atau pesawat gitu. Jenengan mau naik pesawat. Misalnya mau pergi umroh. Ini tuh kira-kira milih-milih pesawat ini berdasarkan pilotnya atau harganya? Harganya, atau mereknya. Dilihat pelayanannya, harganya. Tidak mungkin nanya ke sinten operatornya, Pak ini pilotnya siapa Pak? Wah, nggak mungkin. Kita percaya, naik dengan percaya. Kenapa? Karena kita yakin pilot ini tidak mungkin mengendarai pesawat sembarangan. Atau kita naik kapal, tidak mungkin seorang mahkota ini sembarangan membawa kapal. Atau kita naik kereta, kita percaya naik kereta dengan tenang dan aman, padahal kita belum kenal siapa masinisnya. Karena nggak mungkin masinis ini ditunjuk asalan, PT KAI, nggak mungkin menunjuk masinis. Misalnya orang lagi duduk di tengah jalan, nggak kenal, jangan jadi masinis ya. Tidak mungkin, pasti apa? Ada tesnya, ada ujian masuknya yang sangat-sangat ketat, sehingga orang yang mengendarakan kereta bukanlah orang sembarangan. Bapak Ibu sekalian, tadi itu adalah kepercayaan yang kita miliki, yang kita berikan kepada sesama makhluk, kepada manusia. Padahal manusia ini kadang bisa salah. Masinis meskipun sepinter-pinternya, sehandal-handalnya, ada kalanya kereta itu kecelakaan. Pesawat, pilot yang sudah tinggi jam terbangnya, ada kalanya dia juga mengalami kesalahan. Tetapi kita tetap percaya. Maka pertanyaan berikutnya, idza kana hadza dhannukum bil alamin, fama dhannukum bi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jika ini tadi adalah kepercayaan kita kepada sesama makhluk, kepada sesama makhluk, lalu bagaimana kepercayaan kita kepada Rabb, kepada penguasa semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya kepada masinis, pilot 100%, kita yakin, maka kemudian kita lihat Bapak sekalian, rasa percaya kita kepada Allah ini sudah berapa persen? Saat kita dapat masalah, saat kita tertimpa musibah, tertimpa kesulitan hidup, masihkah sebesar apa rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Bapak sekalian, kalau kita melihat misalnya keadaan saudara kita di Palestina, hidupnya yang sangat-sangat menderita, terhimpit, diuji dari berbagai arah, mengapa mereka tidak menyerah? Karena mereka masih punya harapan, Bapak sekalian. Mereka masih punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang menguasai seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, di saat kita tertimpa musibah, di saat kita tertimpa kesempitan hidup atau apapun itu, marilah kita mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fama dhannukum bi rabbil alamin. Kita saat tertimpa masalah, kita akan segera menoleh kanan kiri. Apa Bapak sekalian? Mencari solusi, menghubungi orang besar, orang yang punya pengaruh yang kita kenal. Mungkin atasan kita, mungkin orang yang punya kekuasaan. Tapi kadang kita lupa kepada Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, yang setiap harinya kita ucapkan, Bapak sekalian. Saat sholat ini kita selalu berkata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kalau sudah percaya Allah yang Maha Besar, mengapa setiap ada masalah kita kadang lupa untuk mengadu kepada yang Maha Besar? Maka Bapak Ibu sekalian, firman Allah tadi, wasaddaqa bil husna, dan percaya
kepada kalimat la ilaha illallah atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini benar-benar tertancap di hati kita bahwasanya sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemberi kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya Bapak sekalian, kita kan ditimpa musibah, kita kesakitan kadang, capek, ya, kalau sakit ya berarti menderita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lainnya, in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaum muslimin ini menderita kesakitan, mengalami banyak hal yang sulit, sesungguhnya selain orang Islam itu juga mengalami hal yang sama. Kira-kira ujian atau misalnya kita ke rumah sakit, yang sakit itu orang Islam saja atau ada yang selain Islam? Ada yang selain Islam. Mereka sakit enggak? Sakit juga. Namun Allah berfirman, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kalian wahai kaum muslimin, tarjuna minallah, masih bisa berharap kepada Allah, berharap balasan yang baik, ma la yarjun, sedangkan mereka tidak bisa berharap. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman tadi wasaddaqa bil husna mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita untuk lebih percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya kepada makhluk, mengapa kita tidak percaya kepada yang menciptakan makhluk? Bapak Ibu sekalian, kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan hamba tersebut al-yusra, untuk memperoleh kemudahan. Tadi ya, dua ayat yang sebelumnya ini apa? Berbicara tentang syarat-syaratnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jadi dia beramal soleh, kemudian menghindari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Dia percaya kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga ini sudah terpenuhi Bapak sekalian, maka janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan memudahkan jalannya untuk menuju kemudahan. Kalimat yusra ini Bapak sekalian, para ahli tafsir berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah al-yusra artinya adalah jannah, surga. Jadi orang yang berbuat ketaatan, menghindari kemaksiatan, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Adapun pendapat yang lainnya adalah al-yusra di sini maksudnya adalah kemudahan untuk berbuat ketaatan selanjutnya. Hari ini puasa, besok Allah mudahkan lagi untuk berpuasa. Allah mudahkan dia untuk istiqomah, berbuat kebaikan sampai akhir hayatnya. Maka sabda Nabi yang dulu sudah pernah kita sebutkan, fa in kana min ahli sa'adah fayassirullahu li'amali ahli sa'adah. Maka kalau hamba itu sudah maka Allah akan memudahkan ia untuk beramal sesuai dengan amalannya ahli sa'adah, amalannya orang-orang yang akan masuk ke surga, yaitu amalan kebaikan. Kemudian di dalam yang lainnya, seorang orang berkata, as-sayyi'atu ba'da sayyi'at iqabus sayyi'at, wal hasanatu ba'da hasanat thawabul hasanat. Berbuat dosa setelah perbuatan dosa yang lainnya, misalnya hari ini berbuat dosa, lalu kok enggak Allah tegur, tapi malah Allah mudahkan ia untuk berbuat dosa yang lainnya, lalu lagi. Maka kata ulama, iqabus sayyi'at itu adalah hukuman dari dosa itu. Hukuman dari perbuatan dosa adalah Allah menjadikan ia berbuat dosa terus menerus. Kemudian wal hasanatu ba'da hasanat thawabul hasanat, dan berbuat kebaikan
setelah kebaikan yang lainnya adalah thawabul hasanat, adalah balasan atau pahala dari hasanat, kebaikan yang ia kerjakan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan demi kebaikan, berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya, meskipun berbeda-beda amalnya, sehingga kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berada di atas jalan kebaikan tersebut, sehingga mudah-mudahan menjadi ahli sa'adah, hamba-hamba yang bahagia di akhirat, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan maghrib kali ini. Jika ada kurangnya, maka itu datangnya dari syaitan dan dari saya sendiri. Jika ada baiknya, maka itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.